Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi bersama dengan Helicopter. Kami ingin mengangkat sebuah misteri kode 234 yang dimiliki oleh Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Banyak yang sudah tahu, tapi banyak pula yang belum tahu latar belakangnya. Maka setelah saya tanya sendiri kepada warga MTA, saya mendapatkan jawaban bahwa 234 adalah kode yang digunakan untuk pertanda, menandai bahwa seseorang itu adalah warga dari MTA. Gunanya apa? Yaitu ketika ada warga MTA misalnya keluar kota, kemudian ingin makan atau ingin mampir ke sebuah warung, maka ketika dia mendapati angka 234 di sebuah warung, maka bisa dipastikan itu adalah warga MTA. Kenapa harus warga MTA? Karena dengan demikian orang ini sudah ngaji di MTA, dijamin sudah ngaji di MTA, artinya sudah mengerti ilmu agama, sudah mengerti bagaimana cara menyembelih yang benar, sudah mengerti mana yang halal, mana yang haram. Sehingga warga MTA akan terjamin ketika makan di luar kota, tidak di dalam rumahnya, akan mendapatkan makanan yang halal, thayyib dan halal. Demikian latar belakangnya. Lalu bagaimanakah yang melatar belakangi tentang kode ini? Artinya, kenapa harus angka ini yang digunakan untuk kode pertanda sebagai warga MTA? 234. Ternyata dari narasumber kami, nomor ini didapati sebagai nomor dari kantor pusat lama dari Majelis Tafsir Al-Quran di daerah Semanggi, yaitu di Jalan Serayu nomor 12. Awalnya kantor ini memiliki alamat Semanggi nomor 234 dan inilah yang menjadi patokan kenapa MTA menggunakan nomor 2, 3, dan 4. Apakah ada makna lain selain dari hal tersebut? Narasumber kami menjawab, tidak ada. Narasumber kami menjawab bahwa nomor itu semata-mata hanya sebagai nomor pertanda warga MTA dan didasari oleh nomor rumah dari kantor pusat Majelis Tafsir Al-Quran. Jika kita gali lagi, ternyata nomor ini adalah nomor yang sangat unik dan menarik karena 234 ternyata merupakan jumlah rakaat dari sholat umat Islam. 2 adalah mewakili sholat subuh, 3 mewakili dari sholat maghrib, sedangkan 4 mewakili sholat duhur, asar, dan isya. Masya Allah. 234 juga merupakan simbol dari keistiqomahan. Bagaimana seseorang meningkatkan amal ibadahnya sedikit demi sedikit secara istiqomah dan berurutan, yaitu 2, kemudian 3, kemudian 4. Ini kita akan dapati di baris urutan pada pelajaran matematika. 2, 3, 4 ternyata bagi orang-orang barat merupakan nomor dari malaikat. Saya tidak tahu pasti apa yang mendasarinya. Kenapa 2, 3, 4 dimaknai sebagai nomor malaikat? Dan tentu hal ini karena tidak memiliki dasar, bisa kita kesampingkan makna ini. Lalu kita kembali mencari-cari makna apa lagi di balik nomor 2, 3, 4. Maka akan kita dapati dalam surat nomor 2 Al-Baqarah ayat 34 yang berarti demikian. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, ia termasuk golongan orang-orang yang ingkar. Sedangkan pada surat 23 ayat 4, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 4, yang artinya dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ayat ini sebenarnya bersambung dari ayat pertama, menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang disebut sebagai orang yang mukmin, yaitu salah satunya adalah orang-orang yang menunaikan zakat, yang membersihkan jiwa dan harta mereka dengan membayarkan zakat. Sedangkan pada hadis Muslim nomor 234 dalam sebuah hadis yang panjang menceritakan bagaimana kronologi perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh Buraq
dan bagaimana beliau ini bertemu dan bercakap-cakap dengan Jibril. Demikianlah makna yang terkandung dari kode 234 yang ketika dijumlah hasilnya adalah 9, di mana angka 9 disebutkan sebagai angka yang sempurna, puncak kesempurnaan. Karena di atas angka 9 adalah angka 0 dan kembali ke angka 1, atau dikatakan 9 adalah angka penghabisan. Demikian yang bisa kami kabarkan, yang bisa kami bagi kepada Anda semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.